Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Boleh kita berfellowship, kiri kanan satu sama lain, katakan salam dia, katakan shalom, selamat hari Minggu, mari kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas berkat anugerah-Mu dan pertolongan-Mu sepanjang 1 minggu lamanya Bapa. Engkau telah memberkati kami, menolong kami, sehingga kami pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan berhimpun untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kiranya menjadi kemuliaan nama-Mu di surga, buat penyembahan kami, puji-pujian kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu beserta kami pada pagi hari ini. Dan kami akan memulaikan ibadah kami dari awal pertengahan dan akhirnya nanti. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu kepada kami pada siang hari. Kiranya berikan hikmah-Mu dan urapan-Mu kepada hamba-Mu. Kiranya melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan yang mengambil bagian pada pagi hari ini Bapak. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi kami Bapak. Kiranya menjadi sumber kekuatan buat kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau antarkan mereka di tempat ini Bapak. Kiranya kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam kerajaan Allah. Terpuji nama-Mu Bapak buat pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berapa banyak kita yang mau bersorak bagi Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita sorakan haleluya. Kami ya Tuhan bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama nyatakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam-Mu Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersama-sama nyatakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
Kami bersyukur ke Tuhan sebab kasih setiamu bagi kami. Bersama-sama dengan iman nyatakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Oh, hari ini luar biasa saudara. Mari kita bersuka di dalam-Mu Tuhan. Kami bersuka di dalam Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, nyatakan puji Dia. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Kami bersuka Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang katakan mari bersuka. Sekarang bersuka. Mari bersuka citalah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah dan merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan sebab Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Begitu banyak kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Oh ya Tuhan, Kau mengenal hati kami, ya Tuhan. Kami naikkan syukur. Oh, kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Layakkan Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau.
kehidupan, memancar senantiasa. Kami nyatakan Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Benar Tuhan, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Bersama-sama nyatakan pujian ini. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu, bersama-sama nyatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Mari angkat suaramu, Bapak Ibu Saudara. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat Tuhan, namun Kau memandang. Engkau melihat kami Tuhan sampai kedalaman hatiku. Dengan segenap hatimu angkat suaramu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku yang terdekat sekalipun.
bersungguh-sungguh lagi menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, oh jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Mari umat pilihan Tuhan sembah Dia. Kau mengenal hati. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah. Biar kami menjaga hati setiap kami Tuhan, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kami persembahkan Tuhan, inilah yang ku renungkan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita sembah Tuhan, biar musik memuji Tuhan. Oh ya, nama takara.
Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjaganya Tuhan. Biarlah kasih karunia yang ada di dalam hati kami ya Tuhan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan, menjadi manis Kau dengar ya Tuhan, sehingga kami bisa dilihat bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ya rabataka rabaya syarabataka rabarabara. Oh ya rabataka rabaya syarabarabara. Jadikanlah kami ya Tuhan umat pilihan-Mu ya Tuhan, yang selalu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, dan selalu menaikkan doa dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ya sebab kasih karunia-Mu telah ada dalam hidup kami sejak kami lahir ya Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami ada saat ini ya Tuhan, itu karena Engkau ya Tuhan. Kami sebab itu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan, Kau yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Oh ya terpujilah nama-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, sembah Tuhan, naikkan syukur, naikkan pujian, naikkan kepadanya, sebab Tuhan kita layak dipuji dan disembah. Lebih lagi, oh ya betapa besar dan ajaibnya karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Betapa limpah kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Betapa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Oh, betapa ku merindukan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Sepanjang umur hidupku Kau memberkati kami, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu, betapa ku merindukan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan, Engkau ya Tuhanku. Jiwa kami haus padamu, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup kami, sepanjang umur hidupku, Kau memberkati
hatiku. Ku puas dengan kebaikan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan lebih sungguh-sungguh, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup kami, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami dipuaskan dengan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan betapa Engkau baik kepada kami, kepada bangsa, kota kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah tempatkan kami di negeri ini, di Indonesia ya Bapa. Kami mau berdoa untuk kesejahteraan kota, bangsa dan negara kami ya Tuhan, serta para pemimpin yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami lepaskan shalom Tuhan atas Indonesia, atas bangsa kami, bahkan kota kami Medan Sumatera Utara ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh pulau-pulau, kota-kota yang ada di Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati seluruh para pemimpin di bangsa kami ya Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Engkau ada di hati para pemimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap kami serahkan Indonesia. Engkau berkati seluruh Tuhan tanah air udaranya. Kau berkati hasil bumi, tambang, semua kekayaan alam yang ada, sehingga kami boleh menikmati hasil kekayaan yang Tuhan berikan, sehingga tidak ada lagi kemiskinan di bangsa dan kota kami ya Tuhan. Amen. Tapi semuanya kami mengalami kesejahteraan ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh berdampak Tuhan, menjadi berkat atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tema gereja kami sepanjang bulan Oktober ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap Tuhan visi, setiap tema-tema Tuhan yang disampaikan dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang berbicara dan Kau sampaikan setiap isi hati-Mu. Engkau memberkati juga para pemimpin gereja kami yang Kau tempatkan bersama dengan kami yang memimpin kami. Engkau memberkati pemimpin kami Pak Niko. Engkau memberkati Tuhan pemimpin kami yang ada di Medan, Pak Bambang Yonan, bahkan gembala kami Pak Hedi Prayitna. Engkau memberkati juga pastor kami Tuhan, Pak Jansana Joshua Gintin, serta seluruh gembala-gembala cabang yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan gembala kami di tempat ini yang memimpin kami, Kau memberkati, Kau mengurapi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan rumah persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau terus yang menuntun, Kau memberkati, Engkau menyertai Tuhan, agar pembangunan ini dapat terselesaikan dengan sempurna, dengan pertolongan dan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan untuk seluruh tim pembangunan Tuhan. Bahkan Kau memberkati donatur, Kau kirimkan terus donatur-donatur. Kau bangkitkan Tuhan para pengusaha-pengusaha di gereja-gereja kami Tuhan, di keluarga besar Medan Plaza Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi seluruh kami untuk kami boleh aktif Tuhan, untuk kami boleh menabur Tuhan, untuk pekerjaan ini boleh dapat diselesaikan, sehingga kami boleh memakai Tuhan dan juga Tuhan dalam melayani jiwa-jiwa Tuhan, membawa jiwa-jiwa di rumah persembahan yang Kau Tuhan percayakan untuk boleh ada di kota ini. Biarlah rumah persembahan boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi kota dan juga
bangsa-bangsa yang Kau pakai untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kepercayaan-Mu Tuhan, buat keluarga besar Medan Plaja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, kita semua luar biasa, amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami rindu mengenal, boleh mengangkat tangannya tinggi. Puji nama Tuhan, kita semua adalah jemaat setia, amin. Boleh katakan kiri kananmu, mari kita bawa teman-teman kita ke tempat ini. Bawa teman Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jangan ragu dan jangan gentar, sebab Tuhan ada bersama-sama kita, memberkati kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Yang percaya boleh lambaikan tangannya tinggi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nyatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Boleh berseru, sorakan haleluya, haleluya. Nyatakan pujian ini, bangkitkan imanmu pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Bersama nyatakan dari awal, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh katakan berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh katakan berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Boleh bertepuk tangan di atas kepalanya, nyatakan berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lebih lagi nyatakan, oh, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, oh mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi nyatakan, berkat Tuhan mari hitunglah,
Saya kagum oleh kasih-Nya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Nyatakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami, yang memberikan kasih karunia dalam hidup kami. Kami nyatakan Tuhan, oh dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, bukan dari kemuliaan, dari lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami terima kemuliaan-Mu Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan, panjang hidup kami selamanya. Tepuk tangan, sorakan, sorakan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Kau kekuatan dalam hidup kami. Bersama-Mu ya Tuhan, Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga hidupku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu Tuhan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu Tuhan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Dari awal nyatakan pujian ini. Setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu. Benar Tuhan,
melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan, dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu Tuhan, bersamamu. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Aku sanggup berjalan. Dengan sayapku bukan terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu. Dengan iman nyatakan bersamamu ya. Lebih sungguh-sungguh angkat pujian ini. Bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup. Oh, dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku dengan sayapmu, dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Kasih setiamu selama-lamanya ya.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami sembah. Ini umat-Mu Tuhan. Yesus. Kami datang menyembah-Mu, sujud kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh Ramaya Sande. Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami puji ya Tuhan. Haleluya, Engkau yang kami tinggikan. Dikuduskan namamu ya Tuhan dalam hidup kami. Oh Ramana Baralaba Rabalaba. Ya Ralaba 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 ya Ralaba. Engkau setia ya Tuhan. Ya Ralaba. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama beribadah di tempat ini, tidak kurang suatu apapun. Kami mengaku itu semua anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kau yang tidak pernah terlelap menjaga kami ya Tuhan. Kau membela kami, Kau melindungi kami, Kau menghibur kami, Kau menguatkan kami. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh Lord, terima kasih. Biarlah terang-Mu ya Tuhan yang dari surga itu menerangi setiap batin kami, setiap jiwa kami Tuhan. Semua selubung-selubung yang ada dalam diri kami itu disingkapkan Tuhan, dibebaskan Tuhan. Setiap belenggu-belenggu ya Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap kutuk diubah menjadi berkat ya Tuhan. Berilah kami telinga yang bisa mendengar, mata yang dapat melihat ya Tuhan, pikiran yang taat Tuhan, dan hati yang memahami jalan
Pagi hari ini hamba memohon berkat-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Berikan damai sejahtera ya Tuhan, berikan sukacita, berikan kekuatan ya Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Thank you Jesus. Karuniakan juga iman yang teguh ya Tuhan kepada Yesus. Merdekakan umat-Mu ya Tuhan, merdekakan umat-Mu ya Tuhan dari seluruh tekanan-tekanan hidup ya Tuhan. Allah, makasih Tuhan, makasih. Tuntun kami Tuhan lewat firman-Mu. Tuntun Tuhan, urapi kami Bapa, urapi. Mari Roh Kudus bekerjalah dengan bebas. Lawatlah setiap pribadi Tuhan. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berjanji ya Tuhan, semua pujian, semua hormat, kemuliaan kami persembahkan untuk Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini ya. Saya baru pertama kali hadir di sini dengan perjuangan tadi macet di jalan. Aduh, ya saya sudah spot jantung saya setengah 11 masih sampai Cambridge. Tuhan, macet betul. Gak tahu ada acara di San Thomas ya. Tapi dengan waktu yang sangat mepet, tiba-tiba saya nekat ya ambil Gojek gitu. Gojek itu bisa selip-selip kan? Ya oke lah, mantap lah ya. Sampai sini ya belum terlambat kali lah walaupun sudah naik Sigiri ya. Tapi saya bersyukur ya terlambatnya enggak seperti yang saya duga ya. Melihat kondisi ya. Luar biasa supir Gojeknya, saya berterima kasih. Dia antar saya ke sini. Saya bayar pakai OVO, saya tambah Pak, Bapak sudah tolong saya, ini tipnya Pak. Oh kasih Bu. Padahal tipnya enggak banyak. Ya. Ya. Bapak Ibu, saya bersyukur ya dikasih kesempatan untuk melayani di tempat ini oleh Bapak Gembala Saudara Bapak Andrew Tobing. Beliau suruh saya bahas juga tentang tahun 5785. Ya memang karena baru tahun baru ya. Jadi memang saya ambil yang sederhananya. Kalau di ibadah raya gini kalau terlalu detail puyeng juga kepala ya. Kecuali kelas ya. Tapi Bapak Ibu bagus loh ya. Dengan kita mempelajari, kita tahu ya gimana sebenarnya kita harus bersikap. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, tanggal 2 dan 3 Oktober yang lalu itu adalah tahun baru Ibrani yang disebut Rosh Hashanah. Kenapa ada tanggal 2 dan tanggal 3? Karena di Israel itu perubahan waktu itu jam 6. Ya, bukan kayak kita jam 12 malam, enggak. Jadi Rabu tanggal 2 ya. Kalau jam 7 malam itu udah tanggal 3. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya disebut Rosh Hashanah itu jatuh di dalam tanggal 2 yaitu 2 dan 3. Oke. Ya, mari kita akan masuk di dalam isinya ya. Jadi Bapak Ibu, ini orang Israel ini bangsa pilihan ya. Mereka itu beda dengan bangsa-bangsa yang lain ya. Bahkan
alfabet mereka itu mengandung kekayaan yang luar biasa ya. Kalau kita kan huruf A saja ya, mereka itu luar biasa ya. Nanti kita akan pelajari sedikit aja ya, nggak usah banyak kali, nanti nggak cukup ya. Baik, tahun 5785 itu disebut Pei Hei ya, itu baca bahasa Indonesianya ya. Pei itu 80, Hei itu 5 ya. Boleh ya ditayangkan ya, PowerPoint saya ya, tadi saudara saya kasih. Belum nampak ya? Biar jemaat bisa ikuti ya. Bantulah Gary. Mana Gary? Kok belum keluar Gary? Macet ya? Kayak di Esparman. Waduh, kok jadi ikut-ikutan pula dia, jadi macet. Oke, kita tunggu sebentar biar Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama apa yang saya bacakan. Ini dia. Ya, oke. Ya. Jadi tema di bulan ini pelihara kasih karunia ya. Jadi kita masuk membahas tentang tahun 5785. Lanjut ya. Ya, tahun 5785 itu lambangnya mulut. Ya. Dalam piktogram untuk Hei tampak seperti seorang pria dengan kedua lengannya terangkat. Kalau dalam piktograf Ibrani kuno, ya, di sana kelihatan Alef yang mewakili Tuhan, kekuatan, Hei artinya melihat atau penwahyuan, Yod mewakili tangan atau perbuatan. Ya. Kemudian kita melihat misteri Hei. Hei itu adalah alfabet yang kelima, ya. Hei itu melambangkan nafas ilahi, wahyu dan cahaya. Cahaya atau terang sama. Ya, kata cahaya disebutkan 5 kali pada hari penciptaan. Luar biasa ya. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 3 dan 4, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ya, itulah kita melihat di hari penciptaan kata cahaya atau kata terang ada 5 kali. Ya. Kemudian huruf Hei, alfabet yang kelima Hei dari bahasa Ibrani, kalau dilihat dari aspek fisik, yaitu ada 5 jari, ada 5 panca indera, dan ada 5 dimensi. Ya. Itu kalau dilihat dari aspek fisik. Ya. Kalau kita lihat pada aspek spiritual, ya, ada 5 tingkatan jiwa. Yaitu pertama nefes. Nefes itu naluri. Kedua ruah. Ruah itu emosi. Ketiga nesama. Nesama itu pikiran. Keempat cahaya, yaitu jembatan menuju transendensi, yaitu cara berpikir yang melampaui apa yang terlihat. Ya, jadi kita itu bisa memikirkan Tuhan walaupun tidak kita lihat. Itulah yang disebut ya cahaya. Ya, jembatan menuju transendensi. Ya, yang terakhir ya dijah, yaitu kesatuan. Ya, jadi dalam aspek fisik ada 5, dalam aspek spiritual juga ada 5 tingkatan jiwa manusia. Ya, itu sebagai pengetahuan umum saja, tidak perlu dikaji dalam-dalam. Ya, baru kita lihat selanjutnya. Hei melambangkan kekuatan kreatif Tuhan. Ya. Kita melihat di dalam Mazmur 33 ayat 6.
Mazmur 33 ayat 6. Ya. Bisa ditayangkan ya? Oh ya. Oleh firman Tuhan langit telah diciptakan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bapak Ibu perhatikan ya. Di Mazmur 33 ayat 6 ini ada dua yang harus kita perhatikan. Yaitu apa? Firman Tuhan dan nafas dari mulut Tuhan. Nafas itu maksudnya roh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita baca firman tanpa disingkapkan roh, kita nggak ngerti apa-apa. Firman Tuhan itu bekerja sejalan dengan roh Allah. Baru kita melihat kekuatan kreatif Tuhan dalam hidup kita. Lanjut. Hei dan kehadiran ilahi. Ya, menurut salah satu midras itu apa? Tingkatan pendidikan yang ada di Yahudi. Ya, Yod meninggalkan Alef untuk menjadi bagian dari Dalet sehingga terbentuklah Hei. Alef artinya Tuhan, Dalet artinya manusia yang hancur. Hei merupakan gambaran kehadiran Tuhan di dalam hati manusia. Contoh, ya, dulu nama Abraham itu Abram, ya, artinya bapak yang terpuji. Tetapi waktu dia sudah menerima perjanjian dari Tuhan, nama dia berubah menjadi Abraham. Apa arti Abraham? Dia adalah bapa untuk segala bangsa. Amin. Begitu juga Sarai istrinya. Ya, dulu namanya Sarai. Ya, apa arti Sarai? Putriku. Ya. Dirubah waktu mereka hidup dalam perjanjian Tuhan, namanya tidak lagi Sarai tapi Sarah. Ya, apa arti Sarah? Ya sama. Kalau Abraham bapak segala bangsa, Sarah artinya ibu segala bangsa. Ya. Kemudian kita lihat juga Hei dan Tesofah. Ya. Karena Hei terbentuk dari Dalet dan Yod, kata ini juga menggambarkan tentang berbalik kepada Tuhan atau pertobatan melalui kuasa Roh Kudus yang mengubah. Dalet berarti kehancuran dan Yod berarti tangan. Orang yang hancur hati membuka hati kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan mengubah orang tersebut. Amin. Iya, ya. Apa ya? Berharga ya di mata Tuhan orang yang hancur hati, ya. Karena waktu dia datang dengan hancur hati, maka tangan Tuhan akan menjamah dia dan mengubah hidup dia. Ya. Nah, berikutnya kita lihat ya. Tahun 5785 Hei adalah mulut, sedangkan Hei nafas atau perkataan Allah atau pengwahyuan. Tuhan menaruh firman di mulut orang yang hancur dan yang mau diubah Roh Kudus. Kita melihat di dalam Yesaya 59 ayat 21. Ya. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Kalau kita baca ayat ini, baca sekilas, baca sekedar, kita nggak tahu artinya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca Yesaya pasal 59 ini dari ayat 1, Bapak Ibu ngerti maksud ayat 21 ini kemana? Ya, latar belakang dari ayat ini adalah kemerosotan hati manusia. Ya, di dalam Yesaya 59 ayat 14 sampai 16 kita lihat. Nanti Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat 20. Kalau Bapak Ibu orang yang mengasihi Tuhan pasti apa ya? Ada keinginan mau tahu ya firman Tuhan tiap hari dan semakin dalam. Amin Bapak Ibu. Iya, mari kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 14. Ya, beginilah keadaan situasi
Maka muncul Yesaya 59 ayat 21 tadi, ya. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan tidak mendapat tempat. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Namun Tuhan melihatnya dan ia tidak berkenan karena hukum tidak ditegakkan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendirilah yang menolong dia dan keadilannya lah yang menopang dia. Kemudian dilanjut, ya, ayat 21 tadi. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka yang mau bertobat, ya, mereka yang meresponi Tuhan, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita ini mengerti, ya, kita tidak mampu berbuat baik kalau tidak ada kasih karunia. Ya, itu sudah dilihat Tuhan dari surga. Ya, manusia itu tidak mengindahkan hukum. Ya, tidak ada satupun yang mencari yang benar. Lalu Tuhan sendirilah datang berinisiatif. Ya, waktu dia datang berinisiatif, ada umat yang meresponi. Kepada umat yang meresponi inilah ditaruh Tuhan firman di mulut mereka, bahkan kepada keturunan mereka selama-lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu, gini ya, jangan anggap enteng dengan firman, ya. Bahkan semua yang ada di bumi ini dijadikan Tuhan lewat firman. Amin. Kalau Bapak Ibu dapat firman, ya, bukan dari saya, dari Tuhan, ya. Seperti perwira di Kapernaum, ya, dia punya masalah, hambanya sakit, ya. Dia bilang gini, sepatah kata aja Tuhan, semua masalahku beres, ya, semua masalahku beres, ya. Lalu kata Tuhan gini, wow, ya, aku belum pernah melihat iman sebesar ini di Israel, ya. Dan kata Tuhan, pergilah, pulang. Pulang dia, pergi dia, satu kata saja, dan dia melihat masalahnya selesai. Betapa dahsyatnya, ya, hidup kita kalau kita menerima firman ditaruh Tuhan di mulut kita, itu dapat menolong kita mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tadi dikatakan bahwa tahun 5785 itu dilambangkan mulut. Ya. Jadi bagaimana kita memelihara kasih karunia seperti tema yang diajarkan di gereja kita. Kalau Bapak Ibu adalah jemaat yang baik, domba yang baik, Bapak Ibu akan meresponi setiap tuntunan dan mengikutinya dan mentaatinya supaya sampai kepada tujuan yang diinginkan Tuhan. Pertama, ya, memakai mulut dengan benar. Ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi tahun ini sampai nanti Oktober 2025 itu lambangnya mulut. Ya. Jadi kalau kita mau ditaruh Tuhan wahyunya di mulut kita, supaya kita dapat kuasa menangani masalah-masalah yang kita hadapi, mari kita belajar memakai mulut kita dengan benar. Amin Bapak Ibu. Mulut itu tiga tugasnya. Pertama, makan minum, betul ya. Kedua,
hubungan intim. Lihat ya kalau orang nikah itu ya, ayo kasih ciuman yang paling intim. Ya, mulut ketemu dengan mulut, betul ya? Nah, itu kita lihat. Yang ketiga apa? Ya, orang hidup yang bisa berkata-kata. Makanya kata Mazmur, jangan buat mati aku Tuhan, tapi hidup supaya aku bisa menceritakan perbuatan-perbuatanmu. Amin. Pakai mulut dengan benar. Masukkanlah makanan-makanan yang benar ke tubuh kita. Tubuh kita ini bait Allah. Jangan makan sembrono. Jangan makan hanya memikirkan lezat. Banyak yang salah cara makan orang sekarang, Bapak Ibu. Dikasih tahu, melawan, menepis teguran. Nah, itulah yang tidak memperhatikan hukum. Kalau orang yang benar itu, dia dikasih tahu, dia pikirkan benar ya. Kalau benar saya pegang, saya lakukan. Kalau enggak benar, saya tolak. Itu orang yang bijak. Ya. Di Alkitab ini dituliskan Bapak Ibu, nanti cari sendiri di rumah. Ya. Makanan yang lezat itu menipu. Ya. Tapi makanan yang sehat itu berguna untuk tubuh kita. Ini kan umur kita beda-beda kan? Ada yang masih muda, ada yang sudah setengah dewasa, ada yang sudah lansia. Ya, jadi cara makan kita juga harus benar supaya tubuh kita ini sehat dan tubuh kita ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Loh itu, tubuh kita ini bukan suka-suka kita, karena kita sudah ditebus. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Iya. Ya. Jangan ikuti gaya dunia, ikuti kebenaran firman Tuhan. Baik dalam hal makan. Ada istilah Bapak Ibu. Istilah orang umum ya, bukan orang Kristen. Istilah gini. Jangan telan setiap yang manis dan jangan muntahkan setiap yang pahit. Ya. Jadi maksudnya gini, ya ada yang manis, pikir dulu ini benar nggak? Nah kalau benar boleh diambil, dinikmati. Ya, kadang-kadang yang pahit, rupanya obat, terpaksa juga kita harus ambil. Nah itu istilah saja untuk menambah referensi aja Bapak Ibu. Ya, kita lihat lebih jelas Mazmur 118. Ya, bagaimana seharusnya kita di tahun ini menggunakan mulut kita. Ya, Mazmur 100. Boleh ditayangkan ayat 12. Coba ayat 14. Ya. Oh. Ya. Isinya adalah ya, Tuhan biarkan aku hidup ya. Supaya aku menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Boleh saya dibantu ya Gary ya? Ya. Jadi isinya begini Bapak Ibu. Ya. Mulut kita ini harus kita pakai untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita ini harus jadi kesaksian. Ya.
pikirkan baik-baik. Hidup saya udah jadi kesaksian gak? Waktu orang melihat hidup saya, betul dia hamba Tuhan. Betul dia orang percaya. Ya, buah kehidupannya seperti ini. Ya, dia sabar, dia bisa menahan diri, dia rendah hati, dia rajin bekerja, dia suka menolong, dia suka berdamai. Itu contoh hidup menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sedikit bersaksi ya. Saya lupa tahun berapa ya. Ada seorang ibu ketemu dengan saya di acara retreat. Kenalan kami. Dia bukan orang Indonesia. Itu kenalan, tanyanya saya, "Ibu, anaknya berapa?" katanya. "Anak saya yang kandung tidak ada, Bu," saya bilang. Terus dia jawab gini, "Biarlah ibu jadi kesaksian. Dari semua yang saya kenal seumur hidup saya, baru inilah ngomong seperti itu kepada saya. Kalau yang lain, kita doa, Bu. Bahkan ada lagi pendoa manggil saya itu Mama Samuel. Asal jumpa Mama Samuel bernubuat dia memaksa. Tapi yang satu ini lain. Ya begitu dia dengar saya nggak punya anak, dia bilang gini, biarlah ibu jadi kesaksian. Saya simpan dalam hati saya, orang ini lain ya dengan orang-orang yang sebelumnya saya dengar. Yang kedua, hidup jadi kesaksian. Sebagian besar ibu-ibu tahu, suami saya tuh sebelum dipanggil Tuhan sakit 4 tahun. Wow, kami tuh bolak-balik ke rumah sakit tiap tahun tuh 2 kali Bapak Ibu. Ya, kalau orang liburan ke Samosir, saya liburan ke Murni Teguh. Ya benar, 6 hari, 8 hari, 9 hari bisa di rumah sakit. Ya, yang kedua dari terakhir ya, dia kedapatan ada batu di ginjalnya. Ya, air seninya itu udah merah dan sikit karena tidak lancar lagi. Dibawa ke rumah sakit. Semua dokter, para medis bilang gini, risiko tinggi, risiko tinggi. Gak ada satupun yang tidak menakut-nakuti. Kesannya tuh nakut-nakuti saya, risiko tinggi, risiko tinggi. Terus gimana Bu? Di laser. Loh kalau nggak di laser gimana? Kan infeksi dia. Batu itu tetap ada di dalam. Ya kan? Jadi udah siap Bu? Sudah. Datang dokter anestesi. Bu, Bapak ini kan sudah 3,5 tahun terbaring. Jadi saya kan harus ambil dari sini Bu untuk menyuntik anestesinya. Dia harus diginikan gitu. Tapi terakhir bagus kalimatnya. Saya buat yang terbaik Bu. Baru saya lega. Ya. Singkat ceritanya ibu-ibu masuklah ke ruang operasi. Ya, masuk hampir jam 11, jam 2 udah keluar. Ya. Tapi memang datang pendoa-pendoa mendoakan kami rumah sakit. Ya, ada beberapa itu pendoa-pendoa yang terus mendoakan kita. Ya. Singkat ceritanya berhasil Bapak Ibu. Ya. Berhasil, saya bawa apanya itu? Hasilnya itu di dalam toples, saya tunjukkan sama keluarga, inilah yang sudah dibuang. Ya. Tuhan tuh ngomong ke saya. Ya. Saya beri waktu lagi untuk kamu merawat supaya kamu jadi kesaksian Tuhan dimuliakan. Oh ya, ke Tuhan. Ya. Keadaan makin memburuk, tapi saya pegang Tuhan. Berikan aku kekuatan Tuhan.
supaya aku jadi kesaksian Tuhan dimuliakan. Ya, itu kejadiannya bulan 11 dan terakhir kami masuk ke rumah sakit di bulan akhir Maret, tanggal 3 dia dipanggil Tuhan. 5 bulan dari setelah sinar laser itu saya masih dikasih Tuhan untuk merawat dia, untuk jadi kesaksian, nama Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Jadi gini loh, kadang-kadang kita nih anak-anak Tuhan ini menghadapi masalah-masalah diizinkan Tuhan, ya, supaya kita tuh jadi kesaksian. Betul nggak? Tengok dia tuh menghadapi masalah, tidak merengut-rengut, tidak bersungut-sungut, tidak ngamuk-ngamuk, tidak melantarkan keluarganya, tidak lari dari persoalan, tapi dia tetap mengurus dengan baik sampai di garis finish. Saya pikir masalah saya besar, tetapi waktu saya banding-bandingkan dengan masalah orang, banyak orang masalahnya lebih besar dari saya. Benar, ya. Makanya kita nggak boleh cuma lihat diri kita saja, lihat orang lain. Masih banyak lebih besar masalahnya dari kita, dan mereka tuh juga berjuang berhasil untuk menjadi kesaksian nama Tuhan dimuliakan. Amin. Iya. Saya pernah diajak Pak Parulian, Ibu datanglah ke Medan Fair ibadah, ada Ibu Grace yang khotbah. Datang saya. Padahal sebenarnya saya nggak mau kalau keluar malam, udah capek kali. Tapi gara-gara diminta Pak Parulian datang saya. Tahu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ibu yang khotbah ini suaminya kena Parkinson, duduk di situ pakai kursi roda, sudah 19 tahun. Dan dia pernah terserang sakit kanker. Saya yang dengar gitu, oh Tuhan, benar-benarlah hidup hamba Tuhan ini jadi kesaksian, nama Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Jadi dia kalau tidak masuk obat gini-gini terus suaminya. Tapi sudah masuk obat bisa tenang. Dan dia ke kantor bantu istrinya. Gak mau dia tinggal di rumah. Istrinya bersaksi, ya. Saya kadang-kadang berpikir mau saya tinggalkan suami saya, dalam arti gini, saya kasih perawat lah yang ngurus. Tapi Tuhan bilang enggak. Dan suaminya bilang juga, saya enggak mau perawat yang ngurus, kamu yang ngurus. Selama kita hidup Bapak Ibu, biarlah mulut kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Amin. Hidup kita menjadi kesaksian, nama Tuhan dimuliakan. Berikutnya, hidup dalam perjanjian. Ya. Karena tadi yang dikasih wahyu itu mereka adalah orang-orang yang mau hidup dalam perjanjian Tuhan. Tolong, mana slide-nya kok hilang? Lanjut. Ini contohnya ya. Bapak Ibu, kalau orang nikah itu dasarnya adalah perjanjian. Ya. Kalau mereka nggak mau berjanji, aku nggak mau menerima engkau, aku nggak mau setia, pasti mereka tidak diberkati. Tapi berdasarkan janji yang diucapkan mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan dan umat Tuhan, maka mereka bisa diberkati menjadi suami istri. Bapak Ibu, ya, masalah kita itu adalah apa dalam hidup ini? Yang paling hati-hati harus kita perhatikan, yaitu berubah setia. Ya, mungkin karena keberhasilan, mungkin karena kesuksesan, mungkin karena kekayaan, mungkin karena karir lebih hebat dari yang lain, langsung datang simbolis di hati kita, kau lebih loh dari yang lain, hati-hati loh. Ya, saya renungkan selalu itu. Tuhan bolak-balik ingatkan, waktu engkau menjadi kenyang, menjadi kaya, hati-hatilah supaya kau jangan berubah setia. Ya, jadi dalam pernikahan itu diperlukan kesetiaan. Walau badai datang, walau penyakit datang, walau kekurangan datang, walau apa datang, kita diminta setia. Hubungan suami istri itu adalah analogi dari hubungan
kita dengan Kristus. Yang ngerti katakan amin. Ya, jangan tiru orang dunia. Ya, suami istri berkelahi. Ya, istri yang lebih kaya dari suaminya, diadukannya suaminya. Ada si manusia ini saya nggak ngerti. Ya, memang kacau hidup ini kalau nggak ada Tuhan. Benar loh. Untung aja kita itu diselamatkan Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang menuntun kita, yang membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Ya, oh bukan terakhir, satu lagi. Sorry. Mengatasi masalah dengan firman yang diwahyukan. Ya. Nah, jangan tergesa-gesa. Ya, saya juga dulu tergesa-gesa, sekarang ini ya saya berubah. Kok dulu semua mau cepat. Mungkin gitu ya. Manusia itu ya, makin tambah umurnya, makin sadar dia, oh nggak perlu tergesa-gesa. Ya, saya lihat ini Esther ya, orangnya sangat bijaksana, ya. Dia menunggu waktu Tuhan itu sangat bijaksana. Sudah dibilang sama Ahasveros, ya, apa maumu Esther? Setengah kerajaan ini ku kasih sama kamu. Entar raja kiranya mau datang dalam undangan yang hamba buatkan. 2 kali mulai tuh. Ya. Ini benar-benar Esther ini punya hikmat yang diwahyukan Tuhan. Ya. Beberapa hari yang lalu ya, ada mahasiswa. Ya. Saya kenal dia dari kecil, saya guru sekolah minggunya dulu. Dia belum bayar administrasi. Belum dikirim mama katanya. Kenapa mesti kau tunggu mamamu, kau kan kerja, saya bilang. Gini Bu, aku mau beli mobil Bu, tahun depan biar ada mobil Bu. Saya bilang gini, itulah, gak mau saya sebut namanya ya, itulah biar kau tahu ya. Orang itu kalau belum punya mobil, kepingin kali punya mobil. Sudah punya mobil, oh gini rupa rasanya. Kan gitu kan? Terus saya bilang, yang punya mobil itu orang yang uangnya banyak. Kalau uang kita masih pas-pasan, naik sepeda motor aja. Ya, mahal mobil itu. Belum olinya, belum pajaknya, belum sekali keluar paling sedikit 50.000. Kalau kau naik sepeda motor, 50.000 bisa 2 minggu. Mungkin karena gengsi. Gak usah kau pikirkan gengsi. Yang penting transport itu adalah membantu kau supaya perjalananmu itu sampai kepada tujuan. Tidak mesti mobil. Kan bodoh gitu, sampai ditunggu-tunggunya mamanya bayar cicilannya. Padahal ada tabungannya, kok goblok kali. Tapi dia gak marah sama saya. Ngerti kamu kan? Ngerti Bu. Nah gitulah buat ya. Jadi gak usah kita menghadapi masalah ini, wow supaya aku dilihat orang hebat, aku buat begini, gak usah. Ya, Tuhan aja jadi standar kita, amin. Lebih enak gitu, tenang kita, ada damai di hati kita, amin. Kalau orang 5 dia, 5 pendapatnya, pusing kita kalau kita ikuti pendapat orang, betul kan? Ya, jadi minta hikmat. Mau jualan, ya jangan katanya, oh produk ini saya paling gak suka gitu loh. Kau doa dulu, jangan anggap enteng. Hal-hal yang kecil kalau itu yang ditunjuk Tuhan, itu yang jadi berkat. Jangan kau ikuti tren, saya paling tidak setuju. Ya, ini Bu produk ini, tunggu dulu, kau dapat dalam doa enggak? Doa sungguh-sungguh, pelajari supaya dapat hikmat. Jadi kita nangani masalah itu, kita menunggu hikmat dari Tuhan. Amin. Tapi kalau mau mandi jangan tunggu hikmat dari Tuhan, mandi saja ya. Itu maksudnya hikmat itu dalam masalah-masalah yang penting ya. Yang terakhir ya. Intermezzo supaya ada sedikit ketawanya. Saya payah ketawa Bapak Ibu dalam khotbah ya. Bekerja lebih keras atau rajin ya. Coba tayangkan ayat ini. 2 Korintus 15 ayat 10.
2 Korintus 15 ayat 10. Ini Alkitab saya ini terjemahan baru, jadi nggak sama ya. Bisa? 2 Korintus 15 ayat 10. Macet ya? Ya? Ya. 15 ayat 10. 15. Ya. Oh enggak ada ya? Berarti 10 ayat 15. Ya, aduh saya ini memang salah juga ini. Ya. Ya. Salah juga. Coba Pak Beri bantu Pak Beri. 1 Korintus 15 ayat 10. Ini ada ahli Ibrani di sini. Ya. Satu ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Sorry. Ini dia. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, kalau hati kita jernih, kita jadi orang rajin loh. Tapi kalau hati kita gelap, kusut, kita jadi orang malas. Saya yakin 100%. Ya, orang hatinya jernih, selama dia masih melek mata, selama dia masih berenergi, ya, kepingin dia bantu, ngerjakan. Nah, dia tahu makna hidup dia adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya sekarang sudah hampir 1 bulan tinggal di rumah cucu saya. Ya, kenapa saya tinggal di rumah mereka? Karena saya tengok mereka puntang-panting pagi-pagi, perlu dibantu. Anaknya 2, kelas 2 sama kelas 1 SD. Ya, pagi-pagi mau cepat kan, nyulang makan pun payah, memandikan pun payah. Tiap hari perang dunia. Saya ulurkan tangan saya membantu. Ya. Sore saya datang, saya sulang. Ya, pagi-pagi saya siap saat teduh, saya masak. Ya, mandi saya bantuin, semua saya bantuin dengan rela hati. Ya. Itu cucu itu ngomong gini, "Pung, Opung kok ramah? Opung kok gak marah-marah? Opung kok banyak rezeki?" Dia bilang gitu. Iya, Opung memang gak mau marah-marah. Ya, Tuhan tuh kasih rezeki sama orang yang sabar, sama orang yang rajin, sama orang yang mau menolong. Makanya Tuhan kasih saya rezeki. Iya, Pung. Ya, tanpa saya sadari ya, sebelum saya ke sana itu Mac Landon ngomong, penginjilan yang paling mudah adalah menginjil anak-anak. Ya, anak-anak itu dipeluk, aduh, kayak udah di sorga rasanya dia. Kalau nggak dipeluk, rasanya kok sudah di neraka. Gitu anak. Ya, saya bersyukur Tuhan, memang betul hidupku ini milik-Mu Tuhan. Tanpa aku berencana mau tinggal di rumah mereka, tapi saya tiap hari pulang ke rumah saya padang bulan, ya saya bersihkan rumah saya. Tapi kalau malam saya tidur di situ kecuali Minggu. Saya bilang Minggu kan nggak sekolah mereka, ya Opung bersihkan rumah ya, udah kotor loh, udah seminggu nggak dilap, ya Pung, ya tiap pagi kalau saya lagi mau blender, ini alarm saya Pung, jadi abang bangun. Tapi abang Pung sudah baca firman, sudah doa. Oh puji Tuhan. Saya bersyukur. Ya, dulu saya guru sekolah minggu. Waktu saya masih mahasiswa, waktu saya masih muda. Sekarang saya sudah lansia, tapi saya juga jadi guru sekolah minggu. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian ya.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk iman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk pilihan-Mu atas kami menjadi umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rencana-Mu yang besar, rencana-Mu yang mulia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua itu Bapa. Kami mengakui Tuhan, karena Engkau hidup kami ini jadi mulia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, biarlah Tuhan di tahun 5785 tahun Ibrani ini Tuhan, yang melambangkan mulut, biarlah Engkau taruh juga wahyu itu di mulut kami masing-masing. Firman-Mu itu Tuhan taruh di dalam mulut kami, sehingga dengan kekuatan firman-Mu kami dapat menyelesaikan masalah-masalah kami sehari-hari, dan hidup kami menjadi kesaksian nama Tuhan dimuliakan ya Tuhan. Oh rabalada barala 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 barala. Jadikan kami menjadi hamba yang setia, hamba yang memiliki hikmat, hamba yang memiliki kesabaran, dan hamba yang rajin ya Tuhan. Oh Tuhan, bersihkan hati kami dari semua kekotoran, kenajisan. Oh Tuhan, buat kami bertumbuh menjadi dewasa, meninggalkan sifat anak-anak ya Tuhan, dan kami menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Kemampuan hamba-Mu sangat terbatas Tuhan menerangkan firman-Mu, tetapi hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus menolong semua umat-Mu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara dan tidak pernah diam Tuhan. Kau menuntun kami dimanapun kami berada, dan Kau membawa kami kepada seluruh kebenaran. Apakah orang muda, apakah orang tua, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak dan anak-anak, berkati kami semua Bapa. Oh Rabba Sandara Laba-Laba, berkati gereja ini, berkati gembala di tempat ini Pak Andrew, berkati pengerja-pengerja yang ada ya Tuhan. Oh Ralaba, berkati keluarga-keluarga yang beribadah di tempat ini. Roh Kudus menolong kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Roh Kudus menjaga kami, melindungi kami, menghibur kami. Roh Kudus membuat kami memberikan hikmat, pengertian dan pengetahuan yang daripada-Mu. Oh Rabalada Baralada Baralada Baralada. Kau memberikan sukacita di atas umat-Mu masing-masing ya Tuhan. Oh Rabalada Baralada Baralada. Berikan keluarga-keluarga yang rukun, yang harmonis.
Ketika mungkin ada yang masih dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, biarlah lewat pergumulan itu kami menjadi dewasa, kami semakin kuat, kami semakin paham, kami semakin mengerti ya Tuhan akan kehendak-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya bangsa ini ada sebagaimana ada hari ini, itu karena berkat daripada-Mu. Oh Tuhan, oleh sebab itu kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami mohon Kau lawat bangsa kami ini Tuhan, Kau pulihkan negeri kami ini Tuhan. Oh Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memikirkan kesejahteraan, keadilan, Tuhan bangkitkan di bangsa ini Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini ya Tuhan. Pulihkan negeri kami. Kami percaya Tuhan, hanya dengan lawatan Roh Kudus itu boleh terjadi. Amen. Sembuhkan negeri kami, amen. Pulihkan negeri kami, amen. Pulihkan Tuhan, amen. Pulihkan Bapa, seluruh departemen, seluruh aspek, mulai dari presiden, wakil presiden Tuhan, MPR, DPR, semua partai-partai politik, semua kepala-kepala daerah. Kami berdoa curahkan Roh Kudus, Roh Kudus lawat mereka seperti janji-Mu. Amin. Oh, sehingga mereka menjadi pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kami berdoa juga Tuhan untuk minggu depan, ya Tuhan, pelantikan presiden yang terpilih yang baru, berikan keamanan di bangsa kami. Semua rencana-rencana si jahat kami batalkan dalam nama Yesus. Rencana damai sejahtera, rencana keselamatan, rencana kebangunan rohani, berikanlah ke bangsa kami Bapa. Bahkan kepada Pilgub ya Tuhan 27 November 2024, Tuhan kami berdoa, Tuhan angkat pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat. Oh Tuhan, Kau lawat Tuhan, Engkau ajaib, Kau dapat menjadikan kalau Engkau mau. Oh terima kasih Bapak. Berkati gereja kami juga Tuhan, berkati Pak Bambang Yonani sebagai gembala pembina ya Tuhan. Tuhan terus menyatakan isi hati-Mu kepada hamba-Mu. Berkati Pak Edi, berkati Pak Jansen Lase, Pak Joshua, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, keluarga besar GBB dan Plaza ini, biar semua kami hidup di dalam kebenaran. Kami menjadi saksi nama Tuhan dimuliakan. Mari kita angkat tangan, kita berdoa untuk Yerusalem. Salam Yerusalem, biarlah damai sejahtera Allah ada di puri-puri-Mu dan di tembok-tembok-Mu. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan pulang Tuhan. Sebelum kami pulang, kiranya Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap surga memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita ke surga. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, berapa banyak kita yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tanda kita mengasihi Tuhan dan kita mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh masukkan ke dalam amplop. Dan saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini melalui multimedia. Mari berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan karena kebaikanku, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kekayaan kita diselamatkan, kita dipakai Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu,
Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Pengerjaan saat ini adalah finishing ramp, yaitu jembatan atau akses menuju ke main hall gereja kita. Kemudian finishing akses jalan di bawah ramp dan pembangunan taman. Dan di minggu kedua ini kita membawa persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari beri yang terbaik. Departemen Apostolik Profetik dan Family Altar mempersembahkan workshop Apostolik Profetik pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 18 sampai 21 WIB di GBI Rumah Persembahan dengan para pembicara yang terbaik dan cakap dalam bidangnya. Mari daftarkan diri saudara dalam acara ini dengan cara mendaftarkan di link berikut ini agar saudara dilayani dengan baik. Dan akan ditutup dengan KKR Apostolik Profetik bersama pujian penyembahan dari TOD Worship yang diadakan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 pukul 19 sampai 21 WIB di GBI Rumah Persembahan. Workshop dan KKR Apostolik Profetik ini terbuka untuk umum dan seluruh FA-FA bergabung dalam KKR Family Altar. Rasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. In your mercy, in your power, Father, glorify your name. Day and night I seek your face as I cry out for your mercy. Say your glory, Lord. Day and night I seek your face. Father, let your holy fire consume the sacrifice. Lord, revive us once again. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 3 November 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 17 WIB di GBI Rumah Persembahan dengan mengisi formulir pendaftaran pernikahan di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center gereja di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Akan diadakan Wisuda Kom seri 100, seri 200, dan seri 300 pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 18 sampai 20 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Jaitun 1. Untuk peserta KOM yang akan diwisuda, segera mendaftar ke Sekretariat Departemen KOM GBI Rumah Persembahan dengan Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini pada hari dan jam kerja. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah.
Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun dari kita yang memegahkan diri di hadapan Allah. Semua pemberian Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Warta kita hari ini GBI Sutomo Tower Minggu 13 Oktober 2024. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19.00 WIB, dan ibadah FA 02 GBI Sutomo Tower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 19.00 WIB bertempat di ruangan ini. Dalam rangka pengembangan ruangan ibadah GBI Sutomo Tower akan mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan minggu kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 546-041-9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Sutomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Mari kita juga meng-like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini dan tidak menghidupkan handphone selama ibadah berlangsung. Demikian warta kita, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, beratlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan